Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Allah kekal, Bapa kami di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Mengucap syukur sekali lagi Bapa atas kasih sayang Tuhan yang sudah pimpin kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu bekerja kami. Terima kasih untuk semua rahmat dan berkat Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan tetap pimpin kami saat kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, malam hari ini pekabaran firman Tuhan masih diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda, pasalnya yang ke-103, dengan judul Hadiah Hari Raya. Pekabaran firman Tuhan malam hari ini tidak terlalu panjang. Marilah kita perhatikan dengan lebih baik supaya kita bisa mendapatkan maknanya. Baik, kira-kira siapa di antara kita yang tidak senang ketika mendapat hadiah? Semua kita pasti senang ketika mendapatkan sebuah hadiah. Apalagi di satu event khusus, ya, seperti hari Natal. Ada begitu banyak umat Tuhan yang saat ini memiliki keluarga besar dari agama Kristen atau keluarga besarnya itu Kristen. Nah, ketika hari Natal tiba, ya, hari raya umat Kristen yang terbesar tiba, walaupun kita secara gereja kita tidak merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember, tapi kita memiliki teman-teman, saudara-saudara yang bisa dikatakan memiliki kebiasaan untuk berkirim hadiah. Nah, ketika hari Natal tiba, kita dapati bahwa sukacita ini merambat kemana-mana, ya, termasuk ke dalam keluarga kita, walaupun kita tidak merayakan Natal secara khusus. Ya. Nah, saat kita berfokus kepada sesuatu yang akan kita dapat, itulah yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, berhubung dengan kenyataan ini, Ronubot katakan ada baiknya memikirkan berapa banyak uang dibelanjakan setiap tahun untuk memberi hadiah kepada mereka yang tidak perlu diberi hadiah. Ketika saya membaca kutipan ini, saya memikirkan sebuah kebiasaan yang mungkin seringkali kita lakukan. Ya. Sebab ada begitu banyak adat setempat atau kebiasaan yang begitu kuat di dalam keluarga kita masing-masing untuk memberikan bingkisan, memberikan hadiah, saling bertukar kado ya kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga dekat kita. Nah, Ron Luat katakan, berapa banyak uang yang dibelanjakan setiap tahun memberi hadiah justru kepada mereka yang sebenarnya tidak perlu diberikan hadiah. Ya. Nah, apa maksudnya? Kenapa Ron Luat katakan seperti ini? Nah, mari kita ingat selalu bahwa Bapa kita yang di sorga mempunyai tuntutan kepada kita yang lebih mulia daripada tuntutan dari sahabat-sahabat kita di dunia. Apa tuntutan itu? Dikatakan di dalam kutipan nubuat ini, maukah kita pada waktu hari raya yang biasanya dirayakan itu menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Barangkali kebiasaan yang dilakukan di gereja kita, Bapak Ibu, ini biasanya terjadi pada malam pergantian tahun, ya. Bisa jadi kita tidak merayakan Natal secara khusus, tetapi ketika kita mengadakan ibadah ataupun kebaktian di malam pergantian tahun, ini ada kebiasaan yang mungkin kita lakukan, yaitu saling bertukar kado. Nah, bisakah dikatakan di situ pada hari raya itu, pada hari ibadah yang penuh sukacita itu, kita menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Anak-anak pun dapat mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Pakaian dan barang lain pun yang berguna dapat diberikan kepada orang-orang yang betul-betul miskin. Dan dengan berbuat demikian berarti sudah melakukan sesuatu pekerjaan bagi Tuhan.
Nah, rupanya Roh Nubuat ingin memberikan kepada kita sebuah gambaran penting bahwa tidak salah kita memberikan hadiah pada hari raya. Tidak salah kita mengeluarkan uang yang banyak pada hari raya itu membeli kado, membeli sebuah pemberian atau hadiah. Tetapi dikatakan tidak diberikan kepada saudara atau teman yang sebenarnya tidak perlu mendapat hadiah itu. Ya. Nah, kenapa Roh Nubuat katakan seperti itu? Ya. Karena ada begitu banyak di antara kita yang mengharapkan balasan dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Ya. Nah, dikatakan, biarlah kita ingat bahwa hari raya Natal itu dirayakan untuk mengingatkan hari jadi juru selamat dunia. Dan hari itu biasanya dirayakan dengan pesta dan makan-makan. Ya, saya ingat betul ketika saya melayani di Manado, hari Natal ini adalah satu hari raya keagamaan yang bisa dikatakan paling besar di Sulawesi Utara. Nah, sudah menjadi kebiasaan pada hari raya Natal di Manado, itu open house. Jadi setiap rumah itu sudah pasti akan menyediakan makanan-makanan yang luar biasa, banyak, dan mewah. Menjamu siapa saja yang datang. Ya, ketika saya melayani di satu jemaat, ya, ada 3 jemaat yang saya layani waktu itu, saya ingat betul bagaimana ketika kami bisa bertandang dari satu rumah ke rumah yang lain satu hari itu dan betul-betul amat sangat kenyang. Ya, itulah hari raya yang diadakan di satu tempat di mana Kristen mayoritas. Ya, jadi bisa dikatakan sangat meriah, Bapak Ibu. Nah, maka dikatakan tadi Natal itu sebenarnya adalah hari jadinya Juru Selamat dunia. Itu hari kelahiran Yesus sebenarnya. Walaupun kita percaya tidak terjadi pada tanggal 25 Desember. Namun Natal itu sendiri sebenarnya adalah untuk merayakan kelahiran Juru Selamat. Nah, harusnya kita memberikan yang terbaik itu kepada Juru Selamat, ya, bukan kepada orang lain. Nah, yang terjadi adalah ketika kita merayakan Natal ini, pesta pora diadakan, makan dan lain sebagainya. Lalu dikatakan juga banyak uang dibelanjakan untuk menurutkan hawa nafsu sendiri yang sebenarnya tidak perlu. Nafsu makan, bahkan juga nafsu lainnya yang dilakukan untuk menyebabkan kerugian terhadap tubuh, otak, dan batin. Tapi hal ini dikatakan sudah menjadi satu kebiasaan. Kesombongan mode, hal memuaskan nafsu makan, sudah menelan jumlah uang yang amat banyak yang sebetulnya tidak memberi faedah pada seorang pun, melainkan sudah mengumbar pemborosan uang yang tidak disukai oleh Allah. Ya, pada hari Natal bukan satu hal yang aneh lagi jika umat Tuhan membeli baju baru, sepatu baru, ya, tas baru, segala macam yang baru-baru yang harganya bisa dikatakan cukup mahal. Nah, ini yang membuat sehingga kita membelanjakan uang dengan lebih banyak di akhir tahun di hari raya itu. Ya, bukan sebenarnya dimaksudkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, hari-hari itu dilewatkan untuk memuliakan diri sendiri lebih dari memuliakan Allah. Barangkali kesehatan juga sudah dikorbankan, ya. Ada yang begadang sampai pagi, ya, pesta, minum-minum dan lain sebagainya. Uang dibuang percuma, banyak orang sudah hilang nyawanya oleh sebab terlalu banyak makan, bayangkan. Atau oleh percabulan yang merendahkan derajat, dan banyak jiwa-jiwa hilang oleh karenanya. Inilah fenomena yang terjadi pada hari raya keagamaan. Ya, ada begitu banyak hal yang negatif justru terjadi pada hari raya tersebut. Nah, ada juga disebutkan dengan menggunakan uang yang banyak untuk makan makanan yang mewah. Ya. Apalagi di zaman medsos sekarang ini, ya, sebelum makan, ritual utama yang dilakukan bukan berdoa, tapi ambil HP, mengabadikannya, lalu diupload ke media sosial. Nah, ini dia.
Jadi apa yang sementara dimakan, mau di McD kah, mau di pizza kah, mau di tempat manakah, ya, itu seolah-olah menjadi sebuah menu wajib untuk dipamerkan kepada orang lain. Nah, Tuhan Allah tentu akan dipermuliakan oleh anak-anaknya kalau kiranya mereka makan yang sederhana, dibilang sini ya, dan menggunakan uang yang diserahkan kepadanya dengan membawa kepada perbendaharaannya persembahan-persembahan, baik kecil maupun besar, untuk dipakai waktu mengirimkan terang kebenaran kepada jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan dosa. Intinya, Tuhan tidak mau kita sebagai umatnya ini boros, ya, membelanjakan uang begitu banyak di akhir tahun, di setiap hari raya keagamaan seperti ini, untuk difoya-foyakan, ya, untuk mengirim kado, ya, kepada orang lain yang sebenarnya hadiah-hadiah itu hadiah mewah yang sebenarnya mereka itu tidak pantas untuk menerima, ya, karena sebenarnya Tuhan menginginkan kita membelanjakan uang itu untuk orang-orang susah, untuk orang miskin. Nah, ini. Jadi ini kadang-kala yang sulit bagi kita. Karena kita sebagai manusia biasanya kita suka menerima balasan. Kalau kita mengirim hadiah tertentu kepada seorang, ya nanti pasti dia akan ganti atau dia akan balas dengan hadiah yang lebih mahal, ya. Nah, hati perempuan janda dan piatu itu akan senang oleh sebab pemberian yang akan menolong mereka dan mengenyangkan perutnya yang lapar. Tidak salah kalau hari raya seperti ini, atau mungkin di saat kita ulang tahun, ya, di saat-saat kita bersuka cita, kita tidak membagikan makanan justru kepada orang-orang yang sebenarnya tidak perlu kita kasih makan. Justru sebaliknya, kita mungkin buat makanan yang banyak, lalu bagikan di pinggir jalan kepada abang-abang beca, ya, kepada ibu-ibu yang homeless, ya, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi mereka. Saya ingat betul bagaimana kita waktu zaman pandemi, ya. Waktu pandemi itu, ya, kita membagi-bagikan makanan, membagi-bagikan bingkisan kepada abang-abang beca, ya, pemulung dan sebagainya, ya, ketika kami melayani di satu jemaat. Nah, kenapa itu tidak kita Tidak kita lestarikan, ya? Pada saat kita merasakan sukacita bersama dengan keluarga, mari kita berbagi. Maka dikatakan tadi, hati perempuan janda dan piatu akan senang oleh sebab pemberian yang menolong mereka dan mengenyangkan perutnya yang lapar, ya. Nah, biarlah segala orang yang mengaku percaya kebenaran yang sekarang menghitung-hitung berapa banyak mereka sudah belanjakan setiap tahun, terlebih lagi pada waktu hari-hari raya yang datang berulang-ulang setiap tahun, untuk memuaskan keinginan yang tamak dan tidak senonoh. Berapa banyak dalam permintaan nafsu makan, dan berapa banyak dalam berlomba-lomba dengan orang lain dalam cara yang bukan Kristen. Inilah panggilan Tuhan bagi kita malam hari ini. Agar kita boleh melihat bahwa sebenarnya di luar sana masih ada banyak orang-orang lain yang tidak bisa makan. Orang-orang lain yang tidak mendapat pakaian yang layak pakai. Mari kita gunakan uang yang sedianya untuk membelanjakan hadiah yang mahal untuk mereka yang sebenarnya tidak perlu menerima, dan kita bagikan apa yang kita punya itu kepada mereka yang lebih membutuhkan. Jumlahkanlah banyaknya uang yang sudah dibelanjakan demikian dengan tidak perlu. Lantas kira-kirakan berapa banyak sebetulnya yang dapat disimpan sebagai persembahan kepada pekerjaan Allah dengan tidak menyusahkan jiwa atau badan sendiri. Uang kecil dan persembahan yang lebih besar dapat diserahkan menurut kesanggupan si pemberi untuk menolong meringankan hutang gereja-gereja yang sudah ditabiskan bagi Allah. Juga perlu dikirim guru Injil kepada ladang-ladang yang baru dan yang lain lagi untuk dibantu dalam pekerjaannya masing-masing. Intinya, Tuhan mau kita tidak boros. Tuhan mau kita save money. Simpan uang kita itu untuk membantu pekerjaan. Pekabar-pekabar Injil harus menjalankan penghematan yang sesungguh-sungguhnya, sehingga menyangkal dirinya dari perkara yang engkau gemari sehari-hari dan yang engkau pikirkan keperluan hidupmu. Dan pekabar-pekabar Injil itu cuma merasai sedikit saja kemewahan. Sebagai umat Tuhan,
Tidak perlu kita mengumbar hawa nafsu, mengumbar kemewahan, apalagi di media sosial, lalu dipamerkan, ya. Kita pakai pakaian mewah barangkali, atau kita sementara ada di restoran yang mewah, diupload dan lain sebagainya. Itu menimbulkan hal yang tidak baik, pandangan tidak baik di luar sana. Biarlah kita tonjolkan kesederhanaan kita, dan kita gunakan uang yang Tuhan percayakan itu lebih menjadi berkat saat kita bagikan kepada orang-orang miskin, mereka yang berkekurangan. Menjadi kesimpulan malam hari ini, ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Kebiasaan adat keluarga besar dalam merayakan hari raya keagamaan, biasanya itu pesta pora dan saling tukar menukar hadiah yang mewah. Kita sebagai umat Tuhan, mari kita batasi hal yang demikian, ya, supaya apa yang kita pancarkan kepada orang lain terang yang sesungguhnya saat kita berkorban dengan membahagikan kepada yang lebih membutuhkan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan bijak, mengelola setiap rupiah yang dipercayakan kepada kita. Jangan biasakan diri membelanjakan uangmu untuk hadiah-hadiah yang tak perlu kepada orang-orang yang sebenarnya mampu dan tidak membutuhkan hadiahmu. Bagikanlah kepada mereka yang betul-betul papa, betul-betul miskin, malang, dan betul-betul membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, apa yang kita berikan itu berkenan di hadapan Bapa kita yang di sorga. Dan yang terakhir, berikanlah uangmu kepada orang-orang yang memang benar-benar memerlukan bantuanmu. Dengan demikian, Tuhan yang di sorga akan membalaskannya kepadamu. Bapak Ibu, semoga renungan yang singkat malam hari ini akan menolong kita untuk bisa memahami rencana Tuhan, panggilan Tuhan bagi kita, yakni untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.